Istri yang baik itu istri yang menyiapkan makanan buat suaminya supaya tidak kuliner makan di luar. Karena makan bersama itu nikmatnya keluarga. Nah sekarang banyak orang yang kuliner ke sana kemari. Dan sebenarnya kuliner diperbolehkan. Ini bukan perkara yang dilarang, bukan. Tapi ketika kita kuliner, kita tidak tahu kejujuran dari penjual. Ingat, dampak dari makanan yang haram semacam ini berdampak pada fisik kita, psikis kita, pada iman kita, pada jiwa kita. Meskipun yang kita makan itu kita nggak tahu, Ustaz. Walaupun kita nggak tahu, tapi kan ini barang haram. Pintu masuk. Pintu masuk, setan akan masuk begitu. Lah, termasuk yang kami pernah sampaikan, pernah saya memberikan seminar tentang apa itu kuliner yang menggunakan jasa jin. Wah, ini. Oh. Maka keluarga yang dibesarkan dari barang yang haram itu tidak mungkin bahagia. Anak yang besar dari barang-barang yang haram itu menjadikan anak susah diatur. Tidak patuh sama orang tuanya, tidak taat kepada Allah. Termasuk ini yang saya katakan aneh tadi kan apa kaitan dengan rumah tangga. Sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh itu nggak aneh sebenarnya. Karena sekarang banyak rumah tangga yang lebih suka kulineran di luar, bawa ke rumah, makan di luar, begitu aja. Sehingga menjadikan apa? Keharmonisan kita berkurang, nikmat lisan kita Allah kurangi, kenikmatan komunikasi di rumah tangga kita buang. Masak bareng dong. Ini Ustaz, mengenai gangguan jin ya dalam rumah tangga, tentu itu tadi mungkin sudah banyak pintu-pintu masuknya ya ketika seseorang itu ternyata lebih terjebak dalam nikmat Allah tapi lupa dengan Allah sendiri. Nah, itu kita tadi membahas lebih banyak kepada nikmat harta mungkin ya, dan sebagainya, mungkin nikmat keluarga dan sebagainya. Nah, ini ada satu nikmat lagi nih, Ustaz, yang mungkin perlu kita kupas. Nikmat makanan. Nah, ini. Seberapa jauh sih, Ustaz? Apakah kuliner itu juga pengaruh sih ke keharmonisan rumah tangga gitu? Gimana, Ustaz? Ya, terima kasih banyak. Ini lucu banget ya pertanyaannya ya. Apa hubungannya kuliner dengan rumah tangga itu ya? Nah, itu. Gimana, Ustaz? Ya, nyambung nggak sih ya? Kayak nyambung juga sih, nyambung sih. Jadi yang pertama kita bersyukur pada Allah ketika Allah memberikan badan kita sehat. Kita bisa merasakan nikmat ketika ini makan nasi pecel, nasi rawon, nasi rames, nasi apa karedok atau apa suka. Itu nikmat Allah berikan. Allah berikan nikmat dari lidah kita itu. Dan lidah zaman sekarang itu nggak sama dengan lidah zaman dahulu. Zaman dahulu ketika saya masih kecil, saya tuh kalau makan cuma dengan kacang panjang yang masih mentah sama sambal itu terasa nikmat. Sekarang nggak nikmat. Dulu saya makan roti satu, nikmatnya luar biasa. Dulu kami makan ya nasi itu dengan telur digoreng. Itu pun dulu waktu kami masih kecil, kami telur satu digoreng, dipotong jadi 4. Oh ya, dadar dibagi di dadar. Iya. Saya, saudara saya, begitu yang 4. Nikmat banget loh itu. Itu nikmat luar biasa. Sekarang nggak nikmat. Kenapa? Berarti Allah sudah mengurangi nikmat lidah kita itu. Sekarang makan syaratnya harus ada ini. Banyak. Lebih kalau kita lihat ke rumah seorang teman, kita dikasih makanan yang nasinya sedikit, lauknya banyak, ada kue, ada macam-macam, ada brownies, macam-macam. Saya katakan pada dia, yang saya makan yang mana itu? Padahal satu aja udah nikmat kan? Iya. Lah, ini artinya apa? Kita kadang-kadang kurang mensyukuri. Lah, jadi ketika Allah memberikan kita makan sudah enak, bentuk apa saja, terasa nikmat, bersyukur kepada Allah, Allah belum mengurangi atau mencabut nikmat yang Allah tempelkan pada lidah kita itu. Kalau lambung kita Allah berikan berkah, nikmat, Allah berikan karunia nikmat pada lambung kita, sedikit sudah kenyang. Sedikit saja karena anjurannya Rasulullah itu fasulusun li ta'amihi, fasulusun li syarbi, fasulusun li nafsi. Sepertiga untuk makanan sudah kenyang, sepertiga nanti untuk minuman, sepertiga untuk angin udara. Jadi fungsi makan diatur oleh Rasulullah SAW ya. Lah permasalahan sekarang orang tidak merasa nyaman ketika makan di rumah. Pertama apa? Karena kecukupan. Sebenarnya ketika istri masak, suami mendampinginya,
sama-sama masak bersama, itu kenikmatan yang dapat mengakrabkan hati masing-masing suami istri. Ini cabut sekarang. Kalau suami ikut masak bukannya malah gangguin? Bukan. Oh, bukan ya? Jadi sebaiknya suami juga bantulah istrinya itu masak. Saya mohon maaf pada pemirsa semuanya, saya ini setiap pagi sebagai PRT ya, pembantu rumah tangga. Semenjak saya belum punya anak sampai sekarang anak sudah besar sebanyak itu, kami tetap sebagai pembantu rumah tangga ketika pagi hari. Saya bilang sama istri saya, udah Mi, ini saya kerjakan. Pokoknya masalah nyuci piring, nyuci baju anak, aku yang mengerjakan. Umi cukup yang masak nasi aja, menyiapkan makanan buat kami, buat anak-anak. Itu sampai sekarang. Kenapa sih? Sebenarnya kita bisa beli nasi pecel kan, sekarang kan murah kan, beli rawon, soto, sudah cukup. Tapi kenapa? Ini adalah bentuk komunikasi emosional. Mestinya suami itu mencegah agar, atau itu juga mencegah agar suaminya tidak banyak kuliner. Justru dicegah ya? Justru dicegah. Istri yang baik itu istri yang menyiapkan makanan buat suaminya supaya tidak kuliner makan di luar. Karena makan bersama itu nikmatnya keluarga. Kalau kita sama istri tidak nyaman makan bersama, sama anak nggak nyaman, kita pilih dua, berarti ada nikmat Allah cabut dari kita. Ingat, dicabutnya satu nikmat Allah dari kita itu akan membawa kerugian yang cukup besar. Nah sekarang banyak orang yang kuliner, ke sana kemari, dan sebenarnya kuliner diperbolehkan. Ini bukan perkara yang dilarang, bukan. Tapi ketika kita kuliner, kita tidak tahu kejujuran dari penjual. Kadang-kadang juga saya pernah lihat di televisi, apa ya, saya nggak punya televisi sekarang. Pas kita main ke rumah teman itu, pas itu ada tayangan wisata kuliner gitu ya? Iya, itu yang ada wartawan tuh langsung spontan datang gitu loh, kayak apa ya? Kayak semacam sidak gitu. Sidak begitu. Ternyata Pak, daging anjing. Allah. Dimasak itu dikatakan daging kambing. Ini rame ketika siang tuh banyak yang rame gitu. Padahal ini daging anjing. Kalau kita suka kuliner ke sana kemari tanpa kita mengenal siapa orangnya, itu bahaya, Pak. Bahayanya kita akan mengkonsumsi makanan yang haram tanpa kita ketahui. Pertama itu. Yang kedua, model sembelihannya ketika kita nggak tahu ini yang dijual ini itu yang tiren atau baru. Mati kemarin. Karena kita dulu pernah rame di televisi itu ada bebek tiren, ayam tiren, ayam yang mati kemarin. Ini kan rentan. Yang kemarin tuh yang musim apa? Tahun lalu ya, sapi apa tuh? Yang meninggal banyak penyakit itu loh, kuku macam-macam itu loh. Di sapi ya, Pak? Sapi penyakit kuku itu loh. Kuku dan mulut. Kuku dan mulut itu kan? Itu kan mati berapa ribu itu satu wilayah aja itu. Ternyata banyak juga yang dibeli oleh ini. Warung-warung. Jadi mungkin begitu, mungkin karena yang punya sapi ya, mereka tidak punya rasa takut pada Allah SWT, mungkin daripada nanti itu dibuang eman-eman, mungkin dijual, mungkin juga, saya tidak tahu masalah ini, tapi sangat mungkin. Setahu saya dulu sebelum ada penyakit semacam ini, jadi kalau ada sapi yang itu keracunan makanan, itu mati, itu dijual dengan harga yang murah. Ini kan barang haram. Ingat, dampak dari makanan yang haram semacam ini berdampak pada fisik kita, psikis kita, pada iman kita, pada jiwa kita. Meskipun yang kita makan itu kita nggak tahu. Walaupun kita nggak tahu, tapi kan ini barang haram. Pintu masuk, setan akan masuk begitu. Lah, termasuk yang kami pernah sampaikan, pernah saya memberikan seminar tentang apa itu kuliner yang menggunakan jasa jin. Wah, ini. Ini permasalahannya. Sebenarnya kalau kulinernya orangnya jujur-jujur nggak masalah sih. Kita mau kemana, mau beli rawon, beli soto silakan. Permasalahannya ketika yang jualan ini ada oknum yang tidak jujur, yang mereka menjual bangkai sembelih. Ini dampaknya sangat buruk pada keharmonisan rumah tangga. Lah, termasuk banyak juga kuliner-kuliner itu yang menggunakan jasa jin. Gini Ustaz, tadi kan ada faktor nggak tahu Ustaz ya. Mungkin dosanya kita nggak kena, tapi dampaknya tetap kena. Ya, dampak tetap kena. Dan kita nggak bisa mengatakan kita nggak dosa, kan kita nggak tahu salah sendiri, kenapa nggak kamu cari tahu? Kenapa nggak kamu sembelih sendiri? Kan sudah Allah berikan nikmat, Allah berikan kemudahan agar kamu mengolah kan bisa. Maka tidak boleh kita jadikan alasan, ini kan saya bukan salah, saya kan nggak dosa.
Dia kan yang jualan. Loh, kenapa kamu beli? Kenapa nggak kamu teliti? Ini penting karena makanan ketika masuk dalam tubuh seorang itu berpengaruh pada fisiknya, juga pada perilakunya, pada akhlaknya. Maka keluarga yang dibesarkan dari barang yang haram ini tidak mungkin bahagia. Anak yang besar dari barang-barang yang haram itu menjadikan anak susah diatur, tidak patuh sama orang tuanya, tidak taat kepada Allah. Termasuk ini yang saya katakan aneh tadi kan, apa kaitan dengan rumah tangga. Sebenarnya kalau kita teliti lebih jauh itu nggak aneh sebenarnya. Karena sekarang banyak rumah tangga yang lebih suka kulineran di luar, bawa ke rumah, makan di luar, begitu aja. Sehingga menjadikan apa? Keharmonisan kita berkurang, nikmat lisan kita Allah kurangi, kenikmatan komunikasi di rumah tangga kita buang. Masak bareng dong. Dampaknya apa sih? Jadi begini, banyak kuliner itu yang menggunakan jasa jin peludah. Saya mohon maaf, kami sudah pernah mengadakan riset berkali-kali, bertahun-tahun juga lamanya. Itu pernah kami sampaikan seminar kalau nggak salah tahun 2014 atau 2015 tentang bahaya kuliner atau rumah makan yang menggunakan jasa jin peludah. Apa sih kaitannya dengan kejahatan kita itu? Itu sangat berpengaruh. Maka orang yang suka makan konsumsi makanan yang diludahin sama setan, ya, ludahin ya sama setan itu, ada perjanjian itu. Maka orang semacam ini akan kena beberapa hal. Yang pertama apa? Dia akan kena penyakit yang berpindah-pindah. Jadi kadang sering pusing di bagian kepala, ini pusing, kemudian pindah lagi sana, kemudian pindah lagi begitu. Sekarang lambung yang tidak nyaman, besok lagi itu dada, di jantung, kemudian punggung yang sering panas, jadi sering gelisah. Lah dampaknya apa? Itu berdampak kepada penyakit yang berpindah-pindah. Karena ludah setan itu kan berpengaruh, ini sangat menjijikkan. Setan itu udah katakan khabis atau khabais, itu jijik, sangat menjijikkan setan itu. Jadi barang yang dikeluarkan setan itu barang yang sangat menjijikkan. Makanya kalau dia setannya meludah ke soto kah, atau mungkin ke rawon ini, atau nasi pecel, atau mie, atau pangsit, macam-macam yang dikasih ludah setan itu, maka orang yang mengkonsumsinya itu menjadikan pertama dia kena penyakit yang suka berpindah-pindah dari kepala, pindah ke kaki yang sering apa itu pegel, pindah ke punggung, pindah-pindah terus begitu terus. Yang kedua itu menjadikan dia akan malas mengerjakan ibadah. Jadi sekarang setelah banyak kuliner itu menjadikan dia malas ke masjid, malas baca Quran, malas komunikasi sama istrinya, malas dialog sama istrinya, sama anak juga malas, ke silaturahmi juga malas. Maka dibikinlah menjadikan ada semacam suatu kelemahan pada limpahnya. Ketika limpahnya lemah, orang jadi malas semuanya. Maka ludah setan itu akan masuk di cengkeram limpa kita, limpahnya lemah, jadi orang yang memalas. Malas dalam kebajikan, dalam segala hal. Ya, pertama itu penyakit yang berpindah-pindah. Kedua adalah ada faktor kemalasan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Yang ketiga itu orangnya, ini tanda-tanda orang yang makan kuliner yang nggak bener ya, itu sering menguap. Gampang menguap sering, lebih ketika sholat. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar menguap, mau rukuk kita menguap lagi, mau sujud menguap lagi, baru baca Fatihah belum selesai menguap lagi. Ini salah satu indikator banyak racun setan yang masuk pada tubuh seorang. Salah satunya disebabkan karena kuliner makanan yang memang sudah diludahi sama setan. Lah, setannya masuk. Oh iya. Jadi lewat ludah itu, maka menjadikan ini tubuh kita sebagai media, maka setan manapun akan masuk ke tubuh kita, akan mengaruhi pikiran kita, mengaruhi ibadah kita. Jadilah sholat itu malas, sholat itu sering menguap, sering baru bicara menguap terus begitu. Kecuali kalau menguap karena kecapean, mungkin belum tidur berhari-hari, kemudian butuh istirahat karena ini, mungkin tidak makan sudah cukup lama, itu wajar. Tapi kalau pas kita ibadah kepada Allah, pas kita baca Quran, kita sholat, banyak menguap itu bagian indikasi dari orang yang suka mengkonsumsi makanan kuliner yang menggunakan jasa jin. Itu yang ke berapa ya? Yang ketiga deh. Ya. Yang keempat itu nanti dampaknya apa? Sering tadi percekcokan. Lah ternyata kuliner di luar itu sering menjadikan pemicu dari percekcokan rumah tangga itu. Gara-gara apa? Habis kuliner enak, makan di sana enak.
tapi nanti ketika di rumah tidak enak, maka kita mengajak ke sana lagi. Ada semacam ketagihan, ketergantungan untuk makan dari kuliner ya di mana kita beli tadi itu. Kalau sudah begitu, itu awal konflik. Jadi setan akan pengaruhi jiwanya. Ini saling malas, nanti apa? Saling timbul kecurigaan. Maka istri sering nuduh suaminya, suami nuduh istrinya dengan tuduhan yang tidak benar tanpa bukti sama sekali. Ini kembali kepada sama dengan gangguan jin asyik kemarin. Seperti orang kena sihir. Gara-gara apa? Dia sudah mengkonsumsi langsung ludah-ludah atau kotoran yang dimuntahkan setan lewat mulutnya itu. Ini penyebab yang keempat ya, dampak yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu kemungkinan juga akan terjadi apa? Yaitu yang dikatakan dhayiqur rezeki. Jadi kalau setan sudah masuk ke tubuh seorang, sudah masuk, dibiarkan dia subur, akan menguasai darahnya, akan menguasai otaknya, lelaki atau perempuan yang rumah tangga itu. Kalau udah begitu apa? Yang jelas nanti akan menyempitkan rezeki, Allah sempitkan karena apa? Tubuh kalian dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Makanya dulu pada kajian yang berapa kali saya sampaikan, kata seorang ulama yang menjelaskan, ra'aitul abda mulqa bainallah wa bainasyaitan. Aku melihat manusia itu Allah tempatkan antara Allah dengan setan. Kapan orang meninggalkan Allah akan ditangkap sama setan. Kapan dia berpegang pada Allah, setan akan meninggalkan. Nah, kita ini posisi semacam itu. Kita ditaruh di tempat antara Allah dengan setan. Kalau kita berpegang pada agama Allah, pada tali Allah, kita bertakal kepada Allah, setan tidak mendekat. Tapi kalau kita lepas, kita ngikutin setan, Allah lepaskan kita. Termasuk orang ketika jiwanya banyak jin yang masuk tubuhnya lewat makanan yang masuk tadi itu, menjadikan apa? Rezeki pun susah masuk. Maka jadi konflik, yang dulunya jualan ramai jadi sepi, dulunya usahanya lancar sekarang jadi nggak lancar, jualan dulu gampang jadi nggak sulit lagi. Dulu sering nanam bawang merah itu lancar rame, sekarang hasilnya nggak nampak, hasilnya seperti itu. Kadang-kadang bangkrut, kadang pas-pasan, ternak juga menjadi bangkrut. Termasuk bagian sihir itu ketika rumah tangga kita punya konflik, itu berpengaruh pada ayam yang bertelur milik kita itu. Yang peduli ketika rumah tangga harmonis, itu telurnya lancar. Ketika tidak harmonis, itu telur pun bisa berpengaruh karena ketidakharmonisan suami istri. Ini akan berpengaruh pada rezeki Allah akan berikan padanya karena apa? Dia telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah SWT. Ngeri sekali. Ngeri banget itu. Ya. Maka kami sarankan ada beberapa saran. Waspada, jangan kita gampang atau suka kuliner kecuali kalau memang rumah kita sudah, istri juga kecapean, suami capek, tidak mungkin masak. Mungkin banyak kalau kita mau beli, mungkin agak berjauh udah malam, silakan, tidak masalah. Sekali-kali. Cuma jangan jadikan rutinitas keluarga kita. Setiap malam, yuk kita ke sana. Besok malam makan di sana. Besok malam makan di sana. Begitu jangan. Dijadwal. Ini sekarang jangan begitu. Ini menghilangkan keharmonisan, menghilangkan, bahkan bikin konflik nanti. Lebih-lebih kalau kena ketangkap sama setan, yang setan diludahi makanannya itu, berdampak pada jiwa kita itu. Rezekinya sudah sempit, penyakit berpindah-pindah, malah ibadah, suka menguap ketika ibadah pada Allah, bahkan baru kita diskusi sama istri menguap, menjadikan itu tampilannya tidak nyaman gitu. Oh iya, ilfil ya jadinya. Iya, jadinya begitu. Kemudian dia juga dari dampak dari makanan yang kuliner yang menggunakan janin itu berdampak pada al-faslu fi kulli amrin. Saya baca dari karya ya Allah kasih apa ya, saya ingat itu. Itu yaitu orang akan gagal dalam segala urusan. Itu karena makanan yang masuk ini ada setan di dalam tubuh kita. Lewat kuliner itu, setannya masuk ke tubuh kita, itu menjadikan gagal dalam segala urusan. Dia mau nyala gagal, ingin jadi kades gagal, bahkan jadi RT itu lo gagal. Jual beli gagal, tanam cabai gagal, ternak ikan gagal lagi sudah. Melamar berkali-kali gagal lagi. Akan faslun al-fasli fi kulli syai', akan gagal dalam urusan dia. Introspeksi dong, apa permasalahannya? Kenapa ya kok ini gagal? Yang jelas ada banyak pengaruh-pengaruh setan dalam tubuh kita yang menjadikan Allah tidak mengabulkan. Kenapa Allah enggak kabulkan? Ini bagian dari Allah sayang sama kita. Supaya apa? Kamu introspeksi, kamu membenahi diri. Nah, benahi diri kamu introspeksi. Kenapa doa kamu enggak dikabulkan sama Allah? Kenapa aku enggak kabulkan doa kamu? Kamu introspeksi dong.
ternyata Pak, kita masih terjerat dengan gangguan-gangguan makar setan, kita ikutin, kita penuhin, rumah tangganya konflik gara-gara sering kuliner, yaitu kuliner yang banyak mereka tuh yang menggunakan jasa jin peludah dalam menjual produk mereka. Dan ini banyak terjadi, saya nggak akan bicara. Saya udah cek, kami sudah di lapangan, berpuluh-puluh, ratusan warung-warung yang menggunakan jasa. Kami sih nggak melihat, saya ingin merasakan. Nah ini Ustaz, permasalahannya adalah kami ini sebagai yang awam ya Ustaz ya. Terus bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri warung yang menggunakan jasa jin? Ya karena kan mana mungkin kita memberitahu jangan ke warung seperti itu, sementara orangnya nggak tahu ciri-cirinya seperti apa. Iya. Nah ini harus saya mohon maaf ini ya. Ini jangan dikira kami ngembosi enggak loh ya. Kami bukan menggembosi, itu enggak sama sekali enggak. Itu urusan Anda. Anda mau jualan pakai jasa jin, jasa demit, jasa gendruwo, tuyul, silakan Pak Anda. Saya nggak ikut campur. Cuma kami ingin menyelamatkan pemirsa supaya rumah tangganya tetap utuh, tidak ada gangguan-gangguan jin pada tubuhnya, pada keluarganya. Itu saya katakan waspadalah dari makar setan, gangguan jin setan itu yang masuk lewat kuliner, makanan yang sudah diludahi sama setan. Nah terlebih lagi gini Ustaz, pelaku atau orang yang punya restoran itu besar. Itu keluarganya bisa kacau Ustaz ya? Iya, jadi begitu. Jadi dampak orang yang makan itu rumah tangganya cekcok, ibadahnya males, karena penyakit berpindah-pindah. Dan yang terakhir, orang yang semacam ini itu lebih rentan diganggu gangguan jin dari segala macam penjuru. Makanya orang suka makan konsumsi kuliner itu dengan itu gampang kena sihir, kena santet, kena gangguan jin ketika di perjalanan. Dia berjalan kondisinya dia junub atau dia nggak suci, jin masuk. Jadi kadang-kadang kita berjalan ke satu kota ke kota lain itu banyak jin yang masuk ke tubuh dia, banyak jin yang masuk. Karena dari Blitar ada yang masuk, dari Pare ada yang masuk, Kediri ada yang masuk, lagi di Puanya. Kadang dalam perjalanan pulang ke rumah ada 12 sampai 13 jin, bahkan ratusan jin masuk ke tubuh dia karena ada media di tubuhnya itu. Sampai di rumah sering cekcok. Sesuatu yang haram masuk tadi. Yang haram masuk. Nah sekarang kami jelaskan ciri-cirinya ya. Dijelaskan nggak ya? Dijelaskan Ustaz. Nggak nyinggung ya insya Allah ya? Nyinggung siapa? Nyinggung yang tersinggung. Jadi begini, yang pertama biasanya tolong perhatikan. Itu kuliner yang menggunakan jin itu banyak buhul ikatan sihir yang terikat pada warungnya. Itu hampir pasti itu. Jadi mungkin di warungnya itu ada dipasang pasangan-pasangan yang ditempelkan di mana-mana, mungkin di atas pintunya, di dapur, pintu dapur yang masuk. Kemudian kadang-kadang juga dikasih tanduknya rusa, tapi nggak selamanya, kadang-kadang ini hiasan murni, tapi itu bagian dari buhul. Jadi di sana nanti kadang-kadang pada nasinya itu, pada gagang apa namanya itu? Centongnya itu dikasih buhul. Bahkan saya menemukan sendiri nih, waktu kami perjalanan ke Jogja, saya kan istirahat suatu tempat ya, itu di sanalah, pokoknya daerah barat lah. Nggak kami jelaskan sini daerah barat ya. Pokoknya perjalanan antara Trenggalek dengan Ponorogo itu. Saya di sana itu. Makanya kita kan panas ya. Saya istirahat mobil, ada orang jualan. Begitu jualan tuh kok dia gini ya, dia sedang membetulin dawetnya. Dawet itu, Pak. Dawet padahal ya. Dawet itu. Dawet ada jualan, dawet ada sotonya juga. Itu kok ada apa Pak? Saya kan pesan itu. Pak kok lama? Ini masih lepas. Jadi di sini ada gambar kayak wayang gitu nih. Contohnya ada kayak wayang itu ya. Ini ternyata ini pasangan. Ini dipasang begitu. Ada apa Pak? Ini lepas. Sebentar, cuma saya betulin Pak. Mak saya bantu Pak. Karena maksud saya biar membuatkan, saya minta itu jeruk panas dulu. Pak saya minum kopi, saya minta kopi panas ya Pak. Cuma saya betulin Pak. Lah, qadarullah saya nggak sengaja. Itu kebalik gitu. Kita kebalik, ini ada besi kecil jatuh dari dalam apa ya? Gagangnya itu yang ditutup dengan tutupan kepala wayang itu ada yang jatuh. Saya ambil besi, ini besinya kayak besi keris. Jatuhnya itu. Keris kecil ya? Ya keris kecil itu, cuma bentuknya cuma bengkok kecil aja gitu. Saya kaget ini. Pak, ini apa ini Pak? Ini apa loh Pak?
wah jenengan punya gaman ampuh, jenengan sembrono, saya bilang begitu. Bapak punya gaman ampuh sembrono loh jenengan itu. Saya ingin mancing. Anu niku cacing kanil. Ih, untuk apa Pak? Ya bikin rame. Nanti kalau saya pakai itunya jualan rame. Lah ternyata di gagangnya ada buhulnya itu. Itu tanpa sengaja Allah buka. Akhirnya kan nggak jadi minum. Kita sudah pesan jeruk panas, akhirnya kita ngobrol aja sudah, kita bicara macam-macam, akhirnya nggak saya minum, saya bayar sudah, selesai. Karena biar ya pantas saja, kita akhirnya, waduh Pak ini kayaknya sudah kenyang, akhirnya beli rokok. Saya nggak pernah merokok pun terpaksa saya beli rokok untuk menghormati, menghargai karena udah kadung masuk ke situ, dan ternyata ini penjual ini itu pakai buhul pada gagang, gagang centongnya itu. Allah tunjukkan ke mata saya waktu itu. Ini benar, waktu kami ke Yogyakarta. Ini jadi beli. Nah ini antara lain ya. Jadi ada ikatan-ikatan buhul-buhul yang memang sengaja dipasang di warung-warungnya itu. Nah ini yang paling sering saya lihat sendiri, Ustaz. Itu saya sering merhatikan ini waktu setelah kita pelatihan ya beberapa 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya 2016 ya, itu pelatihan dulu. 8 tahun yang lalu itu. Setelah Ustaz sampaikan, itu saya sering melihat di gawangan ketika kita masuk warungnya tuh. Gawangan begini. Di pintu itu ya? Iya, itu sering dipaku kertas gitu. Iya. Kertas, terus kadang-kadang ada kain hitam. Itu ya, kain hitam, ternyata ada banyak, kain putih, saya ke pasar ke warung yang biasa saya sarapan, itu ya ada itunya. Terus dulu ke situ juga ya? Dulu? Sebelum itu. Setelah itu sebelum tahu itu ya? Nggak mau. Gitu loh. Oh ya, jangan. Terus di warung ada juga dekat sini ada. Itu ya letaknya hampir rata-rata itu yang kita tahu ya. Masuk, ya. Tapi ternyata nggak hanya di situ aja Ustaz ya. Mungkin bisa diletakkan di tempat lain ya. Di mana-mana. Tempatkan mungkin juga, tapi yang rata-rata itu pasti di depan pintu pasti ada. Di gawangan depan masuk ya, gitu di atas pintu masuk pasti ada dipasang itu mungkin kain putih, kain mori, ada kadang-kadang mungkin ya. Ya kadang-kadang itu kayak bambu. Itu ditempelkan di sana, bambu dibungkus kain putih, kadang ada berapa kayak minyak wangi sampingnya, ada bunga, macam-macam lah pokoknya. Itu dipasang, itu indikasi kalau rumah makan itu menggunakan jasa jin peludah. Dan ini Ustaz, naasnya tuh, subhanallah ya, naasnya itu ketika udah dipasang macam-macam, ternyata warungnya nggak ramai. Ya, setannya begitu. Setan itu minta disembah, makanya ketika baru dipasang itu ramai sebentar, nanti sepi lagi supaya dia memenuhi kemauan setan lagi, nyembah setan lagi, nanti ramai sebentar, sepi lagi, dan uangnya nggak ngumpul. Karena apa? Begitu dapat uang nanti habis karena anak yang sakit, uangnya hilang, dirinya sakit, yang asam urat habis. Makanya ketika kalau kita memahami tentang kaidah-kaidah bagaimana setan menipu kita itu, kita akan hati-hati. Jadi setan itu tidak akan pernah menyebabkan kita kaya, enggak. Memang kita mungkin bisa punya harta banyak, tapi kita miskin. Tidak mungkin orang yang pakai jasa jin setan kaya, enggak mungkin. Harta punya, tapi dia miskin, terus kurang. Kenapa? Dia memperbarui bentuk ubudiahnya kepada setan. Diperbarui terus sampai dia apa? Ujungnya apa? Matinya kafir kepada Allah. Kalaupun ternyata ngumpul, dianya nggak bisa nikmati. Nggak bisa menikmati itu. Ya Allah. Kemudian poin yang ketiga itu yang jelas itu toko warungnya suka tutup pada hari tertentu. Tapi ada kaitan dengan hari pasaran. Misalkan ini warungnya tutup setiap dino Rebu Legi kan ya. Rebu Legi tutup atau Jumat Legi atau Kamis Pahing lah. Jadi ada hari tertutup itu kaitannya dengan hari pasaran. Itu karena hitungan-hitungan Jawa tertentu. Itu permintaan setan untuk menutup hari itu apa? Hari itu hari gunakan ritual. Maka orang yang jualan itu hari itu tutup kan, maka dia sedang berritualnya. Entah itu dengan mencari bunga ini, mencari bunga itu, macam-macam. Itu bentuk budaya ritualnya hari tertentu untuk tidak buka. Ini ciri-ciri yang ke berapa ya? Ketiga ya. Yang keempat ya, itu ada suatu tempat khusus yang tidak boleh dimasukin oleh para pembeli. Atau orang lain selain keluarga. Nggak boleh. Bahkan mungkin keluarga sendiri nggak boleh mungkin. Nggak boleh. Ini khusus para pemiliknya, ada orang yang disuruh saja itu. Tidak boleh masukin ruang tertentu itu. Lah biasanya saya pernah itu mencoba masuk ya di suatu tempat
Saya udah merasakan sebenarnya nggak nyaman, cuma karena kita kenal. Itu kenapa tutup? Nggak boleh masuk, tidak boleh masuk selain karyawan. Tertutup terus. Suatu ketika saya ingin dibuka, karena kita kenal, tolong dibuka, saya ingin tahu aja. Terus, nggak boleh. Saya maksa aja, paksa. Aku tak melok-melok, barangkali aku bisa sugih, saya bilang begitu aja. Saya ingin tahu. Kayaknya begitu dibuka kamarnya itu apa? Itu kayak meja kosong. Meja kosong itu ada tempat kayak dupa itu dipasang di situ, kemudian ada satu benda. Benda itu kayak bambu atau apa gitu ya, yang dipasang di situ. Ini bentuk untuk mengundang ubudiyah, memperbarui permintaan presiden dengan cara itu. Di kamar itu hanya khusus buat miliknya saja. Karena kalau dimasukin orang lain mungkin bisa tambar. Mungkin bisa itu sudah tidak mempan lagi. Pak Ida Haji ini sudah nggak mempan lagi itu. Ini ciri yang keempat. Kemudian ciri yang lain itu tadi apa tadi ya? Tutup ada buhul, kemudian ada tutup hari tertentu. Iya. Kemudian tidak boleh masuk ruangan selain para karyawan. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Nomor 1 tadi apa ya? Kok lupa ya? Jadi ini caranya begini aja sudah. Iya. Jadi kalau kita sudah ramenya Rame. di luar wajar, itu rame di luar batas kewajaran. Padahal kita lihat ini nasi pecel ya cuma gitu aja, tapi ramenya luar biasa. Jadi segala sesuatu yang di luar kebiasaan itu biasanya ada setan yang bermain. Maka saya beberapa kali itu masukin rumah makan atau warung yang rame tidak masuk akal. Saya pernah coba, mohon maaf ini, kami nyoba sungguhan, bukan istilahnya apa ya, fitnah enggak. Saya berkali-kali. Bukan menerka-nerka. Bukan mereka, bukan kami sepanjang berteori enggak. Kami sudah masuk langsung, saya beli makanannya. Saya ingin masuk ke dalamnya. Begitu masuk, saya bacakan ayat kursi. 1 kali, 2 kalimat tamah, 3 kali. Saya bacakan kursi, kalimat tamah. Kemudian saya tiupkan. Ya Allah, saya doa, ya Allah, jika memang dalam makanannya ada racun setan yang diludahkan ke piring, ke makanan ini ya Allah, maka tunjukkan kepada kami bukti yang jelas kami bisa memahaminya. Setelah saya baca, saya doa itu, baru saya ludahin. Jadi makan saya ludahin, saya coba dikali, saya tiup, saya ludahkan. Itu langsung kita nampak bercak darah penuh di makanan yang akan saya makan. Ini darah semuanya, darah kayak berciprat-ciprat gitu. Saya nampak darah. Ini ada setan, ini ludah setan. Ludah setan semburkan itu, begitu kena ayat, nampak Allah menunjukkan apa? Darah dibercak-bercak dimakan tuh darah semuanya. Ini nggak saya makan. Allah. Satu itu. Yang kedua, pernah juga ada satu warung yang ramai sekali itu, satu daerah sana. Saya bilang sama adik saya, pada keponakannya, anak adik saya itu. Saya bilang, Le, tolong belikan nasi pecel 6 bungkus. 7 bungkus. Ini ada 7 orang kami datang ke suatu tempat itu ya, di sana. Di pegunungan sana lah pokoknya. Saya nasi pecel 3 bungkus. Nasi pecel tanpa nasi, karena di rumah banyak nasi. Pecelan? Iya, pecelan aja sudah. Setelah sampai di rumah saya itu tidak saya buka, nggak usah dibuka dulu. Karena apa? Saya curiga. Ini ramenya nggak masuk akal. Saya punya curiga, akhirnya keresnya kita buka. Itu kan ditempatkan di daun ya, kemudian di staples itu. Daun, staples begitu daunnya itu. Terus sebelum kita buka, masih dalam keresnya itu, saya bacakan ayat kursi 3 kali, 2 kalimat tambah 3 kali. Itu saya tiupkan ke nasi pecel yang masih terbungkus dengan daun, belum dibuka. Saya tiupkan 3 kali sama udah sedikit. Yaudah, kau buka, insya Allah aman ya Allah. Saya udah kita rukyah. Begitu adik saya perempuan itu buka makanannya itu, dibuka langsung dia muntah. Muntah. Kenapa? Bau busuk. Pecelnya busuk, ini nasinya busuk. Ini pernah juga nasi pecel, pernah mie, pernah soto, pernah rawon, pernah bebek goreng. Ini bebeknya ini busuk. Setelah kita bacakan Al-Qur'an Karim. Ya, ini tempatnya ya di mana-mana saja. Saya nggak tahu, nggak kami sebutkan. Tapi kami sudah pernah melaksanakan cara itu. Ada mulai dari nasi pecel, ada yang soto, ada yang rawon, ada yang bebek goreng, ada yang macam-macam. Bahkan dawet. Dawet aja dipakai jasa itu. Nah, ini berpengaruh besar. Maka kalau itu sudah masuk ke tubuh kita ini akan merusak tubuh kita. Itu apa? Tidak sinkron sama istri, sering cekcok sama istri, sering emosional,
Dia akan mudah marah, mudah tersinggung, ibadah malas, penyakitnya pindah-pindah, dan terusnya. Yang ini dapat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga gara-gara dia mengabaikan sunnahnya Nabi. Rasulullah itu selalu membantu istrinya untuk membuat adonan roti untuk dimakan. Jadi Nabi masak bersama istri. Apa? Keharmonisan terjaga. Ini kita kan nggak mau begitu. Maunya makan gitu ya. Nggak usah masak, capek-capek dong. Kita beli aja deh, udah kita makan bersama, kita makan di luar aja deh. Boleh, silakan. Suatu ketika kita makan di luar itu nggak masalah, nggak dilarang. Cuma kalau jadikan kebiasaan, itu akan menghilangkan keharmonisan rumah tangga. Ini dapat menghilangkan nikmat Allah. Allah berikan apa? Ketika ada komunikasi, itu ada kenikmatan sendiri, menjadikan akrab. Ini salah penyebab-penyebab indikator atau dampak ketika rumah tangga itu suka kuliner. Kemudian dalam kulinernya itu ada jin yang punya peran merusak rumah tangga itu. Dengan apa itu? Dengan meludahi makanan-makanan. Itu ada yang katanya ada yang pocong, ada yang tuyul, ada yang gendruwo, macam-macam kata orang. Tapi kami alhamdulillah nggak pernah melihat mereka. Jadi waspada kepada para pemirsa semuanya, demi rumah tangga kita semuanya, yuk kita jaga. Silahkan kuliner nggak dilarang, tapi harus hati-hati. Kalau kita merasa terpaksa beli, kok ternyata pikiran kita nggak nyaman, sudah kita beli di sana itu makan boleh. Tapi saran saya bacakan ayat kursi dulu 1 kali atau 3 kali ke bagus. Bacakan 2 kalimat tamah, 3 kali mentiupkan. Doa dulu ya setelah kita baca. Kemudian jadi begini, kita baca Al-Fatihah, ayat kursi. Ya. Setelah kita baca kalimat tamah 1 kali baca. Sekali baca itu doakan, ya Allah jadikan, tunjukkan pada kami ya Allah jika memang dalam makannya ada faktor, ada ludah setan yang meludahinya untuk mengganggu siapapun yang makan. Ya tunjukkan pada kami dengan penuh yang jelas. Ludah ini, gitu aja. Tiup, ada ludah sedikit yang keluar. Ulangi 3 kali, atau juga bisa dibaca 3 kali langsung tiupkan berkali-kali, 7 kali tiupan. Nanti Allah akan tunjukkan. Pertama Pak, mungkin akan warna berubah. Kedua, bau busuk yang menyengat. Yang ketiga, rasanya hambar. Tidak terasa asin, nggak ada manis, nggak ada. Seperti kita makan, seperti minum air putih aja, hambar, nggak ada rasa. Ini indikasi kalau jinnya pengaruhnya sudah tidak berpengaruh. Maka kalau sudah begitu dimakan nggak masalah. Kok jangan yang busuk tadi dimakan ya? Kalau yang busuk ya, kalau mau makan ya terserah aja. Kalau saya nggak mau, udah bau begitu kita nggak jadi. Kami sering menghormati pembelinya kan. Saya berapa kali sama keluarga itu makan, jangan akhirnya kita Pak, mohon maaf kami kenyang, dibungkus aja saya makan di rumah. Ini biar nggak kecewa penjualnya. Akhirnya kita bungkus, nanti kita buang. Bahkan ayam saya pun nggak boleh makan gangguan jin, ayam saya nggak boleh, saya buang biar dimakan binatang yang di sungai, biar dimakan sama anjing sama binatang lain silakan. Tapi kalau piaraan saya, kita usahakan supaya binatang yang saya piara pun jangan sampai makan ludahnya setan. Itu kami hati-hati aja deh. Nanti kan ayamnya kan kita sembelih nanti. Iya, kita juga yang makan ya. Kita hati-hati juga sih sebenarnya itu kewaspadaan aja insya Allah. Mungkin untuk ciri lain Ustaz, apakah sementara yang bisa dideteksi oleh orang awam masih sebatas itu aja atau masih ada ciri lain? Iya sebenarnya gini, jadi kadang-kadang kalau kita sama orang indigo ya, kalau ciri-ciri itu saya kira udah sangat jelas itu. Kita orang awam kayak kita kan seperti para pemirsa semua kan pasti bisa melihat, bisa mempraktekkan. Yang pertama Pak, ciri itu kalau rame di luar batas kewajaran. Yeah. Ada ikatan bulbul yang dipasang di warung-warung, kadang di meja. Kadang nggak nampak, kadang di bawah meja kadang. Kadang di bawah meja. Kadang juga pada gagang centongnya itu dikasih buulnya kayak tadi itu. Yeah. Ada buulnya. Ya, ada. Ketika ada tutup hari tertentu yang dikaitkan dengan pasaran, tutupnya tiap hari Kamis Pahing atau Senin Kliwon, Jumat Legi atau apa, itu hampir dipastikan itu ada menggunakan jasa jin peludah. Yang keempat, ada ruangan yang khusus yang tidak boleh dimasukin oleh siapapun. Jadi dilarang selain karyawan dan masuk semuanya. Lah itu indikasi juga. Itu bagian tanda-tanda ya. Yang kelima, tanda kelima itu ketika kita bacakan Al-Quran atau ayat-ayat itu rasanya tambar. Tidak terasa nikmat seperti kalau kita nggak pernah baca dulu, nggak kita bacakan dulu.
Ini kalau kita bacakan begitu kok orang nggak nyaman, itu dipastikan ada jin peludah yang meludahi yang menjadikan doa kita itu menghilangkan semua rasa nikmat, Allah cabut, Allah bersihkan. Maka jadilah makanan yang bisa mengenyangkan saja tapi tidak merasa nikmat dalam lidah kita. Ini saya kira indikator yang gejala tanda-tanda yang cukup jelas difahami oleh orang-orang awam. Mungkin semacam ada rasa ketagihan mungkin. Ya jelas, ya salahnya itu ada ketagihan. Kalau nggak di itu nggak enak. Jadi misalkan misalkan kita makan nasi mie ayam misalkan begitu ya. Kalau mie ayam menggunakan jasa itu, kita cari mie ayam ke sana itu nggak enak. Maunya ke sini aja. Pokoknya kalau mie beli sana. Tak rawon di sana. Selain sana nggak enak. Selain sini nggak enak. Selain soto selain itu nggak enak. Itu bagian tanda-tanda ada ikatan jin yang telah mengikat makanan supaya apa? Supaya kita tidak pernah merasa nyaman makan dimanapun tempat kecuali tempat itu. Ada semacam ketagihan ingin ke sana lagi, tapi dampaknya sangat buruk pada kesehatan kita, tubuh kita, fisik kita, iman kita, dan juga pada rumah tangga kita sering cekcok, sering konflik gara-gara suka kuliner, yaitu makan makanan yang menggunakan jasa jin peludah. Dan ini pemirsa yang kemudian nanti mempraktekkan ya terus jangan kemudian divonis depan umum ya penjualnya ya. Jangan, jangan kita menyikapi begitu. Itu gimana ketika ternyata pemirsa ini menemui gitu. Jadi begini, jadi kalau pemirsa telah menemukan semacam itu, sudah kadung masuk, ya udahlah beli aja, bungkus aja, bawa pulang aja, nggak usah dimakan, kan udah terlanjur. Jangan kalau kita dulu kan nanti rame gitu loh. Wah ini ada bunya, kamu guna jasa setan ya? Mungkin dia enggak, mungkin orang tuanya dia. Saya enggak kok. Saya kan jualan, saya nggak pernah berbuat begitu. Tapi orang tuanya dulu, neneknya dulu yang masang-masang itu. Kenapa nggak dilepas? Nggak dilepas ya. Kami takut tidak setiap orang tuh berani melepas itu. Nggak berani, ini kan orang tua yang masang, bukan aku gitu. Nah, cara menyikapinya semacam itu. Jadi kalau udah terlanjur masuk aja sudah. Mau beli sudah beli aja. Ambil. Jadi kalau kita sudah curiga, nggak usah dibacakan, nggak masalah. Kalau sudah menemukan bunya, sudah nampak semuanya, nggak usah dibacakan, nggak masalah, tapi nggak usah dimakan. Jadi udah dibungkus, bawa pulang. Kalau kita lapar ingin kita makan, uang kita pas-pasan, nggak punya uang selain itu, ya silakan dimakan. Cuma bacakan ayat Al-Quran, bacakan ayat kursi, bacakan doa kalimat tamah, tiupkan, insya Allah aman. Meskipun nanti ya rasanya nggak tahu. Rasanya enak itu, rasanya tidak seperti yang kalau kita tidak bacakan Al-Quran. Karena kalau kita biarkan masuk, ini akan racunnya akan masuk, akan merembet ke tubuh kita semuanya. Mengendap bertahun-tahun. Itu pasti kebikin konflik. Termasuk salah satu pemicu konflik rumah tangga itu karena faktor ini. Memang kemarin belum kita bicarakan. Alhamdulillah Allah memberikan ilham dari itu. Sehingga Abu Sanun sempat menanyakan masalah. Saya sudah agak lupa sebenarnya. Karena ini materi-materi pernah kami sampaikan pada 2016. Kami sering menyampaikan materi semacam itu. Mewaspadai gangguan jin pada kuliner. Dan itu banyak gunakan jasa itu. Dan sebenarnya para pemiliknya pun juga tidak pernah menikmati kekayaan. Ada di suatu wilayah ya, yang saya tahu melihat sendiri ya, ini bukan kata orang. Itu ada keluarga yang kecelakaan anaknya. Anak laki-laki, salah satunya itu kecelakaan, dan itu nggak masuk akal kecelakaannya. Dia jatuh dari mobilnya tertutup di tengah jalan. Ada sopirnya di sini, dia di sini, anaknya di sini. Lalu bisa terlompat jatuh ya. Jatuh, gelundung, dia meninggal. Ini nggak masuk akal, kecuali kalau tabrakan. Ini nggak tabrakan? Nggak tabrakan, jalan biasa. Kayak lompat. Terlempar, nggak masuk akal. Lah akhirnya kita telusurin. Di situ, saya sempat takziah sebenarnya itu, di sana sempat takziah. Tapi tidak nampak wajah orang tuanya itu sedih itu. Waduh. Dan dia punya kuliner yang ramai luar biasa, ramai sekali sudah, ramai banget kulinernya itu. Dan saya juga pernah ke situ dulu, sebelum kami nggak tahu itu. Memang ya masakannya enak waktu itu. Berarti waktu saya udah makan ini ludahnya pocong saya makan waktu itu ya mungkin. Cuma ya semoga Allah selamatkan. Tapi kita baca doa, kita baca Bismillah, baca ta'awudz, kita baca Insya Allah Allah amankan, Allah selamatkan itu. Nah ternyata saya dengar banyak cerita orang sekitarnya kalau dia itu memang piara gituan, sehingga anaknya sebagai korban, anak ini mati sebagai tumbal
ganti dari kuliner dia yang sangat ramai sampai mengorbankan anaknya. Nah, ini perlu Ustaz, perlu kita luruskan juga mengenai tumbal, Ustaz. Sekalian ya, mumpung kesempatannya ada. Karena kan orang kan berpikiran bahwa tumbal itu ini diminta gitu loh, diminta sama setan untuk kemudian diajaklah ke alamnya. Nah, ini benar apa tidak? Atau setan hanya sekedar, oh kamu sudah merelakan anakmu meninggal, berarti pertanda kamu sudah menyembah saya. Apa hanya sekedar itu atau bagaimana? Iya. Saya ngeri loh bicara itu. Ya Allah. Saya ngeri banget. Saya beberapa kali itu menemukan hal semacam itu. Di satu wilayah sana, setelah saya memberikan kajian rutin yaitu hari Ahad malam, ada seorang wanita datang kepada kami. Ustaz, saya minta tolong untuk meruqyah adik saya. Sekarang di mana dia? Di rumah sakit. Baiklah, nanti ya Mbak, maaf, kami selesaikan kajian saya dulu. Selesai kajian, dialog, selesai nanti boleh kami diantarkan ke tempat yang sakit. Ya begitu kami sampai ke rumah sakit itu, di kamarnya itu dia infus sudah dilepas. Dia sakitnya itu dia kena gagal ginjal. Saya ruqyah itu. Kami waktu itu kan seperti hal ini sakitnya udah jelas kok, ini medisnya macam ini, kenapa diruqyah sekali, kenapa diruqyah juga gitu kan, pikiran saya kan begitu. Akhirnya kita coba, ya Allah berikan kami petunjuk ya Allah, apakah ini penyakitnya murni karena kesalahan dia dalam pola hidupnya dia, atau memang ada faktor yang lain. Akhirnya saya pegang ginjalnya itu dari belakangan, punggungnya, saya bacakan Quran. Pertama itu badannya cuma merinding aja, piar. Kita baca itu semacam kayak kalau kita minum Coca-Cola itu ya kan, di lidah kan kram ya. Tubuhnya begitu, di seluruh tubuhnya itu. Kok tubuh saya piar kayak kalau saya minum soda, minum itu Coca-Cola atau apa yang namanya itu ya gitu. Sprite itu ya. Baik, yang kedua juga begitu, bertambah. Yang ketiga, saya fokuskan pada ginjalnya dengan satu jari. Tadi kan saya pegang secara umum gini ya. Saya pegang punggungnya dulu di sini, di otak limbik sini ya, kepala bagian belakang, kemudian di punggungnya. Pertama begini aja. Loh, kok ini kan gagal ginjal dulu. Saya ruqyah yang pertama ke situ. Yang kedua, fokus pada tulang punggungnya saja itu. Yang ketiga, dengan bacaan yang sama, saya gunakan satu jari saja. Satu jari saya arahkan ke ginjal dia. Begitu saya fokus ke ginjal dia yang sekarang sedang kadang penyakit karena itu reaksi keras. Langsung teriak, marah, jadi saya dicaci maki. Kamu jangan ikut urusan, ini jangan campur urusan saya. Anak ini sudah serahkan ke saya. Ini anak jaminan saya, ini milik saya. Dia sudah serahkan sama orang tuanya kepada saya. Jadi kau bohong. Memang kau ini pemiliknya, kau ini pemilik orang anak ini. Tidak. Orangnya saya bantu, dia sekarang kaya raya, saya bantu dia. Akhirnya saya nggak peduli, saya bacakan Quran, saya ruqyah terus. Akhirnya jinnya itu ngaku terus terang, kalau orang tuanya itu aku yang mencarikan harta, aku yang menjadikan dia itu kaya, saya yang membantu. Kalau saya keluar nggak masalah, nanti anak akan saya ambil, saya bunuh dia. Saya nggak percaya waktu itu. Saya ruqyah terus saya bacakan Quran sampai jinnya teriak-teriak, jinnya bicara sendiri. Baik, saya kalah. Saya tidak bisa melawan apa yang kau baca itu, saya nggak kuat, badan saya kebakar. Semakin saya bertahan dalam tubuh ini, saya akan terbakar, saya akan keluar. Tapi ingat, kamu nanti pulang, saya akan masuk lagi ke dalam tubuh dia. Karena sudah ada perjanjian sama orang tuanya. Ngeri ya, berat ya. Itulah yang saya kadang menyampaikan gak sampai hati. Begitu orang tua tega mengorbankan anaknya demi kekayaan. Akhirnya minggu malam itu kami ruqyah, dan dia sehat. Allah sembuhkan ke minggu itu kan minggu malam. Senin pagi sehat. Selasa sehat, Rabu ini mau pulang, Rabu siang mau pulang. Rabu siang berkendak mau pulang ke rumah sakit, cabut, Rabu paginya sakit. Rabu pagi sakit, kambuh ginjalnya, dan Rabu malam anaknya meninggal dunia. Gitu ya. Akhirnya minggu kemudian setelah saya memberikan pengajian itu di tempat yang sama itu, kakaknya yang perempuan datang.
Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah adik saya itu dikorbankan orang tua saya sebagai pesugihan? Ini kan repot jawabnya itu. Iya. Saya bilang, jangan percaya, itu kan jin aja. Itu kan ucapan jin yang tidak boleh kita percaya. Yakinlah kematian adik itu bukan karena apa-apa, tapi karena Allah sudah menetapkan Allah sudah menetapkan kematiannya pada hari itu. Dan apapun sebabnya, itu sudah kehendak Allah, takdir Allah. Sudah abaikan masalah itu. Nanti kalau saya katakan iya, wah ini bisa takut, bisa berontak ke orang tuanya. Saya katakan, sudah jangan percaya dengan ucapan jin. Boleh jadi dia bohong. Boleh jadi dia itu orangnya memang jinnya suka adu domba. Boleh jadi semuanya. Jangan percaya dengan ucapan jin. Tapi yang jelas, adik itu meninggal karena takdir Allah, karena kuasa, karena izin Allah. Sudah selesai. Semoga dengan begitu Allah memaafkan dosa dan kesalahan Allah, hilangkan semuanya. Ini salah satu korban pesugihan. Dan banyak yang lain. Banyak yang lain. Ya Allah. Saya sering melihat, ya, ada suatu wilayah juga, suatu ketika kami ke suatu tempat, saya ngelihat 3 anaknya idiot semuanya. Kan kita tahu kan, wajah anak idiot kan begitu. Wajahnya kan, khas ini ya. khas. 3 orang begitu. Karena saya itu sering lewat ke situ, sering lewat ke anak ini, saya tanya ini, itu adiknya. Loh, 3 orang begitu ya semuanya. Akhirnya saya punya kemauan untuk mengorek keterangan, ingin mengetahui kenapa sih kok punya anak 3 semuanya idiot semuanya. Setelah kita telusuri berbagai macam sumber, ternyata memang orang tuanya kaya, dia pakai pesugihan. Dan jinnya sempat menemui kami lewat media. Nah, ada tetangga kami itu yang waktu itu kan ada orang kesurupan ya, kami terapi orang itu. Lah ternyata apa? Sengaja saya datang, waktu kami datang ke tempat itu memberikan taklim itu, ini ada yang kesurupan. Akhirnya saya bantu dia. Ternyata apa? Jin yang pesugihan yang dipelihara orang tadi itu masuk ke lewat orang itu, memberikan warning ke saya. Kamu jangan campur. Ini urusan kami. Anaknya itu urusan saya, karena orang tuanya menjadikan anak sebagai tumbalnya, anak sebagai korbannya. Kenapa? Terus mau kau bunuh? Enggak, saya enggak bunuh dia. Saya ambil separuh jiwanya. Akhirnya jadinya gitu. Jadi ketika anak ini diambil separuh jiwanya oleh jin, diikat. Separuh jiwanya menjadikan anak ini idiot semuanya gitu. 3 idiot semuanya. Begitu, saya pikir ya Allah, begitu jahatnya orang tua mengorbankan anaknya untuk pesugihan. Padahal dia belum tentu menikmati. Anaknya terus gimana masa depan dia, kayak apa itu? Udah bicara masalah pesugihan itu paling mengerikan. Saya karena sering mengetahui kasus macam itu. Kita lisannya seperti nggak kuat untuk menyampaikan, mengungkap nggak kuat. Begitu jahatnya, begitu teganya orang tuanya mengorbankan keturunannya demi kekayaan yang dia sendiri tidak bisa menikmati secara keseluruhan. Diambil jiwanya, akhirnya semuanya idiot. Dan jinnya ngomong sama saya ikut campur. Terus akhirnya juga begitu. Saya hanya ingin mengetahui aja jin, itu urusan kamu sebenarnya. Saya ikut campur bicara. Saya tidak akan ikut campur masalah janjian kamu. Itu kan perjanjian kamu dengan orang tuanya, itu terserah, saya ikut campur. Tapi anaknya kasihan. Itu udah perjanjian kok. Nah, saya cuma akhirnya terungkap, ternyata orang yang tadi sakit, orang tuanya menuntun saya itu jinnya masuk, jin tumbalnya itu jengkel sama saya, karena saya neliti dia, jinnya nggak terima, kamu jangan ikut campur ya, tak ganggu kamu, nanti tak bunuh kamu. Jadi, memang kamu bisa bunuh saya? Kalau bisa silahkan bunuh saya. Kalau memang saya ini, kamu anggap saya ini ikut campur, mengganggu kamu bunuh, silahkan bunuh aja, tidak masalah. Akhirnya dia keluar, udah kamu keluar tanpa syarat. Udah cukup, ini orang ini sudah menderita, kamu segera keluar. Masalah kamu dengan dia urusan kamu sudah. Dia urusan dia sama Allah. Tapi saya akan sampaikan. Berita ini akan sampaikan ke orang lain agar semua manusia yang dapat kami jangkau untuk tidak menggunakan jasa kamu untuk menghancurkan anak keturunannya. Akan saya sampaikan. Saya nggak ikut campur urusan kamu, nggak ikut campur. Cuma berita ini akan kami sampaikan supaya orang-orang lain tidak menggunakan cara seperti itu, agar orang tidak menggunakan jasa kamu. Silakan kau ambil orang yang kau suka, orang yang bisa kau ambil. Tapi orang-orang yang dapat kami sampaikan akan saya cegah agar jangan sampai mereka itu menggunakan jasa kalian demi untuk kekayaan, tapi menghancurkan anak keturunannya. Saya lawan jinnya. Ya dia jinnya udah keluar, udah selesai. Ini beberapa kasus, ya, banyak yang lain. Dan pada intinya kan ini saja bukan sebenarnya bukan nyawanya yang dibawa lari, tapi memang
maksudnya diambil itu adalah dibunuh atau dicelakai itu sendiri. Itu bentuk. Dan bahkan dibunuh atas izin Allah. Ya, maksudnya Karena ya atas izin Allah membiarkan setan menguasai dia. Setan pun mau bunuh juga doa loh ya. Jangan dikira tak patahin lah, enggak. Setan tuh lapor dulu. Nanti kalau kita bicara masalah sihir, saya minta papan tulis. Akan saya tuliskan bagaimana proses sihir akan terjadi, seperti apa prosesnya. Akan saya jelaskan, saya tulis, saya jelaskan biar kita bisa jelas, bisa mengantisipasi bagaimana kita bisa menolak sihir sehingga tidak mempengaruhi dalam keluarga kita. Insya Allah pada kajian depan kita bicara masalah sihir, akan saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan tentang gangguan jin asab, gangguan jin sihir. Ini loh prosesnya sepertinya ini loh. Kenapa gangguan jin asab itu susah sekali diobati? Ini prosesnya macam ini. Gangguannya kayak gini. Maka saya ingin visualisasikan lewat media dengan papan tulis yang saya gunakan biar pemirsa juga dapat mengambil ibrah pelajaran dari apa yang saya sampaikan, insyaallah. Saya saran kami yang terakhir kepada para pemirsa semuanya, yuk kita bertawakallah kepada Allah. Rezeki kita tidak akan pernah berkurang karena kita tidak menggunakan jasa jin atau syaitan. Kedua, selamatkan keluarga kita dari gangguan intervensi jin yang sering merusak kita dari banyak sisi. Dari sisi sihir, ada gangguan jin asyik, termasuk juga dari sisi gangguan adanya kuliner yang menggunakan jasa jin, itu dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Bahkan banyak yang kami ketahui, orang suka kuliner semacam itu tidak mampu lagi menghubungi istrinya lagi. Karena semacam impotensi, lemah syahwat, ejakulasi dini, begitu, itu dampak dari kuliner yang menggunakan jasa jin. Samping juga nanti akan mudah sekali jin masuk ya, lewat media, itu kan sudah ada medianya itu ya. Saya kira begitu, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan kami kepada mereka yang suka kuliner, bukan kami melarang, enggak. Cuma kita perlu waspada, hati-hati sajalah. Silakan kalau suka makan, silakan. Tapi sebaiknya kita bikin makan sendirilah. Yuk masak sendiri sama istrinya, dibantu istrinya itu biar ada semacam kemesraan. Masya Allah, ini semakin menarik pemirsa. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan kita akan sediakan papan tulis ini. Nanti insya Allah Ustaz Bilal akan menjelaskan secara detail di papan tulis. Dan pemirsa tetap pantengin terus channel saya Dakwah TV. Karena insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kita, terutama dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, supaya tidak diganggu oleh jin, supaya kita tetap berlindung, tetap semakin kuat berusaha untuk menggantungkan diri kepada Allah tentunya Ustaz ya, dan tidak terjebak dengan tipu-tipu daya syaitan. Dan demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses pengecoran dan progres dari pembangunan musola tandon air yang kita akan bangun di Dusun Kalinanas, Desa Kalipang, Kabupaten Kediri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai pengecoran yang akan kita bangun di atasnya tandon air. Dan kemudian di bawahnya akan kita fungsikan sebagai musola. Dan pemirsa sekalian, sebagaimana yang telah kita informasikan sebelumnya, bahwa Dusun Kalinanas, Desa Kalipang ini termasuk salah satu daerah yang memang rawan kekeringan. Dan saat ini sumur yang sempat kita gali pun betul-betul dalam keadaan sudah mengering. Maka insya Allah akan kita ikhtiarkan kembali untuk kita perdalam, atau dengan izin Allah kita akan carikan bor yang benar-benar bisa untuk menembus bebatuan yang begitu keras. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu peruntukan dari 10.000 sumbangan yang Anda berikan kepada Sayap Dakwah Organizer. Maka kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus menambahkan saldo-saldo akhirat Anda dalam pengerjaan proyek-proyek semacam ini, dan insya Allah akan terus kita laporkan progres dari kegiatan sosial yang kita lakukan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.